Sudah dua. Yang ketiga, oh ini masalah klasik ini. Ada sebentar ini masuk. Mana yang kalian dulu kan ini? Yang kecil. Oh, Pak RT yang kecil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Hamdi. Waalaikumsalam. Di sebahagian masjid zikirnya keras-keras. Oh, ini persoalan paling krusial ini. Di sebagian masjid zikirnya keras-keras, terganggu saya salat. Di masjid lain zikirnya sir dan doa sendiri. Jadi mana yang benar? Mohon penjelasan. Zikir itu apa? Secara bahasa zikir itu kan ingat, lawan lupa. Orang yang berzikir adalah orang yang mengingat Allah. Yang diingatnya Allah. Dia bukan mengingat yang lain. Berzikir itu ada dengan tiga cara. Pertama, berzikir dengan hati. Berzikir dengan lisan. Berzikir dalam bentuk amalan. Selama seseorang melakukan perbuatan, mengamalkan suatu pekerjaan dalam rangka mengingat Allah. Seperti sekarang, ini namanya majlis zikir. Majlis ta'lim itu disebut dengan majlis zikir. Karena dalam ta'lim itu mengingatkan orang kepada Allah, kepada aturan Allah, kepada syariat agama Allah. Itu juga namanya majlis zikir. Sekarang pertanyaan tertuju kepada bagaimana zikir keras-keras. Pertama, jelas ini berlawanan dengan ayat. Orang boleh zikir keras-keras kalau untuk mengajari orang banyak. Begitu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dan itu yang disetujui disukai oleh mazhab Syafi'i. Kalau berzikir keras-keras setelah salat itu tujuannya untuk memberitahu orang banyak sekaligus untuk mengajari orang banyak, ini zikirnya, ini caranya, ini bacaannya, silakan. Sampai orang itu paham, sampai mengerti. Kalau sudah paham, sudah mengerti, hentikan. Itu adalah mazhab Syafi'i. Hentikanlah. Khusus untuk doa setelah salat, zikir setelah salat. Tujuannya untuk memberitahu orang, mengajari orang, ini bacaannya. Itu pula makanya di pesantren-pesantren dibolehkan zikir bersama untuk mengajari murid. Nah, habis salat sama zikir. Sampai murid itu terbiasa membaca zikir dan paham mengerti dia apa zikirnya. Setelah mereka terbiasa dan dapat, mereka hentikan lagi aktivitas karena tujuannya sudah tercapai. Nah, maksudnya sudah sampai. Nah, sekarang bagaimana zikir keras-keras? Saya bukan membantah tidak boleh berzikir. Atau tidak boleh zikir keras-keras. Di negeri kita ini zikir itu kan pakai mic itu keluar. Yang berzikirnya tidak berapa, heboh zikirnya yang keras. Kita ingat tujuannya apa? Berzikir mengingat Allah. Dalam surat Al-A'raf, salah satu pedoman yang paling bagus dalam pedoman berzikir, surat Al-A'raf. Surat ke-7 ayat 205 bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarrua wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kan jelas itu. Bil ghudwi wal asal. Bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Al-A'raf ayat 205. Wazkur. Dan ingatlah olehmu Rabbmu. Ingatlah oleh engkau Tuhanmu. Fi nafsika, dalam dirimu sendiri. Dalam hatimu sendiri. Tadarru' dalam keadaan merendahkan diri. Tadarru' dalam keadaan merendahkan diri. Tidak sombong maksudnya. Tidak angkuh. Wa khifatan, khauf. Dalam keadaan takut. Dunal jahri, ini jelas. Dunal jahri, tanpa, duna tanpa, jahar menjaharkan. Kan jelas kan? Dunal jahri, tanpa menjaharkan, minal qaul, ucapan. Tanpa mengeraskan, menjaharkan. Bil ghudwi wal asal, pada waktu pagi dan sore. Wala takum minal ghafilin, janganlah engkau termasuk orang yang lalai. Dalam surah Al-Isra, wabtaghi baina zalika sabila. Itu surah Al-Isra nanti. Wabtaghi baina zalika sabila. Cari jalan tengah. Tidak lembut betul sehingga tidak terdengar dan tidak keras betul, Jadi antaranya.
tidak lambat-lambat sehingga tidak terdengar di telinga dan tidak keras terdengar di orang. Antara itu, terdengar di telingamu sendiri. Jadi intinya zikir itu dalam ini dunal jahri minal qaul, tanpa mengeraskan bacaan, mengeraskan suara. Di sini ada kata-kata penekanan pertama fi nafsika, dalam dirimu sendiri. Fi nafsika, dalam hatimu sendiri. Karena ikhfa, menjemunyikan zikir ibadah itu lebih dapat mengantarkan kepada keikhlasan. Ya, fi nafsika. Tengok nanti tafsirnya. Wadhkur rabbaka fi nafsika, ingatlah, berzikirlah engkau kepada Tuhan engkau fi nafsika, dalam hatimu sendiri. Karena zikir dengan tenang, dengan lembut dalam hati, hanya sekadar menggerakkan bibir atau telinga di telinga kita, itu dapat mengantarkan kepada keikhlasan, lebih dekat kepada pengabulan dan penerimaan daripada Allah. Kalau keras-keras bisa ria. Bahkan kalau tidak pakai mic orang bisa marah. Lalu tujuannya pakai mic apa? Ria. Di tengah pakai mic tidak dizikir lagi, ngampik. Sama dengan tadarus bulan Ramadan ini. Kalau tidak pakai mic dia tidak mengaji. Kalau tidak pakai mic dia tidak jadi imam. Berarti dia ingin pamer suara. Ingin pamer zikir. Nah, jadi ini. Kemudian dalam berzikir itu pernah terjadi di zaman Rasulullah, beliau sedang i'tikaf. Biasanya beliau kalau i'tikaf itu dibikinkan tabir, spesial tempat di masjid untuk beriktikaf. Karena beliau tidak ingin diganggu dan dia fokus. Tidak ingin diganggu dan tidak ingin mengganggu. Tiba-tiba di suatu saat ada orang keras-keras membaca ayat. Ini keras, di sana keras. Salat sunat maksudnya. Atau baca Quran. Beliau singkapkan beliau tabir. Salah satu teguran beliau adalah ala innaku lakum munajjir rabbah. Masing-masing kamu itu kan sedang berbisik, sedang berdoa, sedang bermohon kepada Tuhan. Janganlah satu sama lain saling mengeraskan suara, mengganggu. Mengganggu, terganggu saya. Kalau zikir itu mengganggu orang lain, baca Quran mengganggu orang lain, ini apa lagi? Mengganggu orang sedang beribadah. Beribadah itu jangan sampai orang lain terganggu kekusukannya. Itu makanya di waktu Imam Ghazali masih hidup, ada orang di kota Basrah sana mengeraskan bacaan di parak siang atau di ketika sahur di menara-menara, beliau tegur, mengganggu orang tanpa pakai mic itu. Ketika itu belum ada pengeras suara. Sudah keluar fatwa di zaman itu dilarang. Sekarang pakai mic. Jam 12 malam, jam 1 di negeri kita, orang baca Quran mengganggu orang. Apa tujuannya? Orang tidak mendengar. Atau putar kaset mengaji orang tidak mendengar. Siapa yang akan mendengarkan kaset mengaji jam 2? Atau ketika sahur orang sibuk memasak. Orang kalau ingin mengaji, bacanya Quran sendiri. Orang kalau berzikir sendiri. Tapi bagaimana menyebutkannya? Mengatakannya. Katanya syiar. Ini syiar yang kebablasan. Maka kalau ditanyakan ini, berzikir disuruh. Bahkan zikir itu, orang tidak boleh lepas pada zikir. Rasulullah sepanjang hayatnya beliau berzikir. Duduk, berbaring, duduk tegak, berzikir terus. Tapi zikir itu ada adabnya. Tujuan berzikir mengingat Allah. Supaya kita kontak dengan Allah, berhubungan dengan Allah. Agar kita diterima oleh Allah, agar kita diridai oleh Allah. Basah lidah kita zikir. Tapi jangan sampai menyalahi adabnya. Seperti keras-keras mengganggu orang. Boleh bersama-sama kalau di saat-saat orang tidak ada yang sedang beribadah di situ. Boleh bersama-sama mengeraskan suara selagi untuk mengajarkan. Tapi mengeraskan suara pakai mic sehingga terganggu orang senegeri itu, tujuannya bukan pula untuk mengajar, hanya untuk ria atau untuk pamer. Ini tanya lagi, perbaiki hati. Beribadah kan untuk supaya Allah terima, ikhlas. Perbaiki tujuan, perbaiki hati. Tujuan pakai mic itu kan supaya orang lain tahu. Iya. Supaya terdengar, iya. Tapi kalau orang terganggu dengan itu gimana? Jadi pertanyaannya, di sebagian masjid, zikir keras-keras terganggu, saya salah. Iya memang terganggu. Kita selesai salat di rumah, jam 4 kita salat, orang sudah bunyi, mic terganggu kita. Bacaan ayat itu keras, terganggu kita. Apalagi diputar di masjid.
Ketika akan Jumat, orang mutar kaset baca Quran. Orang sudah masuk masjid. Orang sudah masuk masjid. Sementara ayat masih diputarnya dengan kaset, dengan CD, dengan flash disk masih diputar. Orang yang dalam masjid sini terganggu. Orang yang sedang salat, sedang berdoa, sedang berzikir, terganggu dengan bacaan keras itu. Jadi yang kita cari sekarang bagaimana menjelaskan ini kepada orang-orang seperti itu. Karena orang seperti itu tidak mau dengar. Tidak mau dijelaskan. Dia keras banak, keras tengkorak, keras kepala. Mudah-mudahan ini dapat dipahami penjelasan kita ini.